undangan menghadiri walimah pernikahan. Disebut dengan walimatul urs. Walimatul urs adalah acara makan-makan syukuran terhadap keluarganya yang baru dinikahkan. Apakah itu anaknya, apakah itu barangkali orang tuanya, dan seterusnya. Ini disebut dengan walimatul urs. Maka di sini hukumnya jumhur ulama, bahkan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya mengatakan ijma. Ijma itu sepakat para ulama mengatakan hukum menghadiri dan memenuhi undangan ini adalah wajib. Kecuali nanti ada beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka menghadiri undangan itu tidak wajib. Tapi secara umum ulama mengatakan memenuhi undangan dari seorang muslim, terutama pada acara pernikahan, hukumnya wajib perorangan, bukan hanya wajib per kelompok, dan kelompok yang tidak hadir maka tergugurkan dosanya, tidak, tapi wajib perorangan. Apa yang maksud dengan wajib? Yang maksud dengan wajib berarti ketika seseorang mendapatkan undangan dari seorang muslim, tidak ada uzur syar'i untuk dia tidak hadir, maka dia berdosa di saat itu. Tapi ketika dia memiliki uzur, tidak terpenuhi syarat-syarat yang akan kita bacakan, maka insya Allah dia tidak akan mendapatkan dosa, karena ada uzur-uzur yang menyebabkan dia tidak bisa hadir di acara undangan tersebut. Nah, kita akan bahas apa hukum walimah itu sendiri. Sebelum kita masuk pada poin-poin yang inti daripada pembahasan kita, kita akan bahas apa hukum walimah. Apa hukum merayakan pesta pernikahan. Hukumnya kata para ulama sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, bahkan ada ulama mengatakan, sebagian ulama kecil mengatakan wajib. Jadi kalau ada anak kita yang sedang menikah atau siapa saja di keluarga kita yang menikah, maka merayakan pernikahan itu dengan undangan makan-makan, hukumnya sunnah muakkadah. Sebagaimana hadis yang pernah dijelaskan oleh para ulama tentang seorang sahabat yang menikah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan aroma wangi ketika berpapasan dengan Abdurrahman bin Auf. Kata Rasulullah, "Ma hadza?" Wahai Abdurrahman bin Auf, ini wangi apa, aroma wangi apa yang ada di pakaianmu? Tidak biasa digunakan aroma ini kecuali pengantin baru. Kata Abdurrahman di saat itu, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan ala wadni nuwatin min dhahabin." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan ya Rasulullah. Jadi dia menikahi perempuan tapi Rasulullah tidak diundang. Rasulullah tidak tahu. Rasulullah tahu itu karena tercium bau aroma yang wangi sekali dari Abdurrahman bin Auf. Sehingga Rasulullah bertanya. Lalu dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya berarti telah menikahi seorang perempuan dengan mahar kira-kira di sini disebutkan ala wazni nuwatin. Kata para ulama, nuwatin itu kira-kira 5 dirham. Maharnya dengan 5 dirham. Berarti pernikahannya tidak terlalu besar-besar karena maharnya pun sangat kecil, hanya sekedar 5 dirham. Kata Rasulullah, "Barakallahu laka aulim walau bisyatin." Rasulullah kemudian mendoakan keberkahan atas pernikahan yang telah terjadi pada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah memerintahkan, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah kecil-kecilan walaupun hanya menyembelih seekor domba. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan aulim walau bisyah. Buat walimah, undang saudara-saudara yang terdekat, walaupun undangan tersebut hanya mencukupi untuk makan seekor, maksudnya hanya sekedar memotong seekor domba. Jadi seekor domba itu cukup untuk berapa orang? Ya sekitar segitulah undang. Jadi undanglah kecil-kecilan daripada pernikahan yang telah kau lakukan dengan seorang perempuan tersebut. Kata para ulama,
Kapan walimah itu disunnahkan? Di sini terjadi lagi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan walimah pernikahan itu disunnahkan dilakukan di saat akad. Ada yang mengatakan 3 hari setelah akad. Ada ulama yang mengatakan setelah akadnya, terserah. Mau itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, yang penting akad dulu. Ada yang mengatakan disunnahkan adalah setelah suami menggauli istrinya. Artinya sudah malam pertama dulu, sudah bersenang-senang dulu dengan istrinya, barulah kemudian dibuat walimahannya. Nah, ini di antara pendapat-pendapat ulama yang begitu banyak, mana yang lebih utama? Kata para ulama, dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat istiadat di tempat dan di kota atau di negeri seseorang. Jika adat seseorang tersebut adalah ketika di saat akad lalu langsung walimah, ini juga tidak terlarang, karena memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan kapan waktu afdol dilakukan walimah pernikahan tersebut. Kemudian, apakah merupakan syarat walimah itu harus makan daging sebagaimana perintah Rasulullah SAW, aulim walau bisyah, buatlah walimah walaupun hanya memotong seekor domba. Apakah walimah itu harus seekor daging? Tidak, kata para ulama. Karena Rasulullah SAW juga pernah menikahi istrinya yang bernama Sofia. Rasulullah SAW mengundang beberapa sahabat saja, lalu Rasulullah SAW menggelar tikar, karpet, lalu Rasulullah SAW menyediakan makanan di sana hanya sekedar beberapa butiran korma yang dicampur dengan beberapa roti-roti yang terbuat dari gandum. Artinya tidak ada daging di hidangan makanan ketika walimahan Rasulullah SAW menikah dengan istrinya Sofia.